mati banyak. Terjadi baku tembak antara KKB Papua dan TNI Polri di tebing. Siapa menang? Melansir dari poskupang.com, kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua selalu mencari kesempatan untuk menghabisi anggota TNI dan Polri atau warga sipil ketika melintas di daerah yang menjadi wilayah perang. Namun niat mereka tidak selalu terwujud ketika gerak-gerik mereka segera terpantau oleh aparat TNI atau Polri. Sebuah video viral di medsos memperlihatkan bagaimana anggota KKB Papua berusaha menghadang gerak langkah anggota TNI dan Polri di dekat tebing terjal. Namun bukannya mereka menghabisi musuhnya, malah anggota KKB Papua sendiri kehilangan nyawa saat aparat TNI dan Polri melakukan penyergapan balik. Beberapa anggota KKB Papua dilaporkan tewas meregang nyawa karena terkena tembakan prajurit TNI dan Polri. Dari video yang viral di media sosial, disebutkan bahwa hari itu merupakan hari pertama prajurit TNI Polri melakukan perjalanan menuju Kiwirok. Seperti dilansir poskupang.com, sebelumnya lantaran tak ada akses kendaraan ke daerah tersebut, sehingga para prajurit TNI Polri pun diperintahkan untuk melintasi jalan darat dengan cara berjalan kaki. Jauhnya jalan dan beratnya medan membuat waktu tempuh ke wilayah itu diperkirakan mencapai belasan jam lamanya. Waktu ini terbilang cepat karena bagi yang tak biasa, waktu yang dihabiskan pasti lebih dari itu. Makanya setelah melalui perhitungan waktu yang tepat, prajurit TNI Polri pun mulai melangkah maju. Saat itu hari masih kira-kira pukul 08.00 WIT. Awalnya tak ada gangguan sama sekali. Namun suasananya mulai berubah ketika para prajurit kebanggaan NKRI melewati rimba raya di wilayah pedalaman. Saat sedang berjibaku melawan alam, tiba-tiba terdengar bunyi tembakan secara beruntun. Tembakan itu kemungkinan diarahkan ke prajurit TNI Polri, sebab antara sumber suara dengan posisi prajurit TNI Polri tak terlalu jauh jaraknya. Mendapat perlakuan yang demikian, prajurit TNI Polri tak buru-buru melepaskan tembakan balasan. Aparat kebanggaan Indonesia itu terlebih dahulu memantau keberadaan lawan dengan menggunakan teropong. Pada saat itulah diketahui bahwa beberapa pria sedang membidikkan senjata ke arah prajurit TNI Polri. Lantaran jaraknya terbilang cukup jauh, tembakan itu tak digubris sama sekali. Merasa diabaikan, anggota KKB Papua pun tak lagi menghambur-hamburkan amunisi. Sesaat kemudian, tak terlihat lagi keberadaan kelompok separatis itu bergerak di lokasi penghadangan itu. Setelah aman, prajurit TNI Polri lantas melanjutkan perjalanan. Kali ini medannya lebih berat, sehingga olah gerak tubuh pun terasa makin lambat. Meski demikian, langkah kakinya terus maju, kendati yang terbentang di depan mata adalah kondisi medan yang sangat terjal. Dan tatkala sedang berjuang melewati tebing dan terjal itu, KKB Papua kembali lagi melancarkan serangan. Rupanya diam-diam anggota KKB Papua membuntuti perjalanan TNI Polri. Lantaran sudah 2 kali KKB Papua melancarkan aksinya, prajurit TNI Polri pun tak mau tinggal diam. Berbekal senjata di tangan, tembakan balasan pun terpaksa dilakukan. Hebatnya hanya dengan beberapa kali tembakan, anggota KKB itu tak lagi bersuara. Mereka dipastikan tewas, karena saat itu prajurit TNI Polri melepaskan tembakan terukur lantaran jarak dengan KKB relatif dekat. Sementara itu, ruang gerak kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua kini semakin sempit. Hal ini lantaran pasukan TNI Polri menggelar patroli gabungan saat malam hari di Kabupaten Deyai. Melansir dari Instagram Kodam 17, guna mengantisipasi gangguan Kamtipmas di wilayah itu, pada malam hari Koramil 02 Tigi bersama Polsek Tigi melaksanakan patroli bersama guna menciptakan kondisi Kamtipmas aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Deyai. Demikian disampaikan Wadan Ramil Letda Infantri Sudarno dalam keterangannya. Di sela kegiatan patroli, Wadan Ramil Letda Infantri Sudarno mengatakan sebelum dilaksanakan patroli gabungan, terlebih dahulu dilakukan apel gabungan bertempat di halaman Mapolsek Tigi. Setelah apel, personel gabungan TNI Polri melaksanakan patroli secara bersama-sama di titik-titik yang telah ditentukan untuk menjaga situasi Kamtipmas, tutur Letda Infantri Sudarno. Saat dikonfirmasi perihal kegiatan tersebut, dan Ramil 170302 Tigi, Mayor CZI Jarman Dabang, mengungkapkan bahwa patroli gabungan TNI Polri yang dilaksanakan malam itu
untuk menjaga keamanan ketertiban masyarakat. Kami juga memberikan imbauan kepada warga masyarakat agar jangan ikut-ikutan dengan orang yang tidak bertanggung jawab dan mengajak bersama-sama menjaga Kamtibmas di daerah kita. Lebih lanjut dan Ramil 170302 Tigi, Mayor CZI Jarman Dabang, menuturkan apel gabungan tersebut terdiri dari personel Polsek Tigi dan Koramil 02 Tigi dalam rangka mengantisipasi gangguan Kamtibmas karena masih sering terjadi tindakan kriminalitas di wilayah. Semoga dengan sinergitas TNI Polri dalam pelaksanaan patroli malam dapat menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Deiyai dan sekitarnya, ujarnya. Sebelumnya ada 2 insiden berdarah yang didalangi KKB Papua di bulan ini. Pertama, KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya membantai warga di Kampung Nogolait, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga. Sebanyak 11 orang tewas, 2 lainnya mengalami luka-luka. Kedua, KKB Papua memenggal kepala pendulang emas di Kampung Kawi, Distrik Awinbon, Kabupaten Pegunungan Bintang. KKB Papua menyebut korban sebagai mata-mata. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.